dulu ya. Jadi ditangkap di dalam kamar, lagi berduaan. Siapa itu? Yang perempuan katanya ini selebgram lokal. Selebgram itu ya pasti orang yang suka di Instagram ya, mengiklankan dirinya di Instagram. Nah, yang laki-laki itu orang setempat, pengusaha atau apa, yang istrinya sekarang lagi di Tanah Suci. Jadi istrinya ibadah itu, suaminya ngamar sama Instagram. Ini cerita di media ya, nanti kamu pasti ngikutin. Jangan-jangan sudah lebih tahu kamu. Nah, yang menarik siapa yang menggerebek? Yang menggerebek adalah keluarga istrinya. Jadi segambreng-gambreng mak-mak itu yang masih saudaraan sama istrinya itu banyak, itu mungkin saudara, entah saudara dari orang tuanya, saudara kandungnya, pokoknya banyak itu yang datang ke hotel dan digerebek. Sorry. Nah, kecuali begitu, itu nggak pakai lamaran itu. Nanti mungkin lamarannya belakangan. Tapi yang normal, lamaran dulu, proposal dulu. Lalu kemudian dieksekusi kalau sudah diperbolehkan. Ya jangan ikutin yang itu ya. Yang digerebek itu ya. Jadi yang salah siapa sebetulnya ya, nggak tahu lah itu ya. Ya kalau niat pasti datang dari si laki-laki ya, laki-laki. Tapi dalam konteks bahwa dia mengontaknya itu Instagram ya, karena selebgram itu kan juga memang kadang-kadang sering mengiklankan diri gitu, sehingga ya gampang kan, tinggal DM gitu ya, direct message. Apalagi ada micat, ya aduh, micat tahu ya, micat ya. Hati-hati, hati-hati. Itu banyak yang terjebak itu gara-gara micat. Kok Bapak tahu sih? Saya pengamat. Saya pengamat. Anak muda itu kalau nggak dikasih tahu contoh-contoh begini, kayaknya kurang semangat. Ya, teman-teman ya. Jadi selalu di awal. Nah, itu namanya proposal yang benar. Jangan di akhir. Kalau di akhir ya nanti digerbek dulu ya kemarin. Maka karena di awal kita harus perbaiki benar-benar. Ya, harus kuat ini kedudukannya. Seperti sebagaimana ini misalnya Randy nanti ingin melamar atau meramal. Randy itu tukang ramal atau tukang lamar sih? Nanti kalian, nah ini kalau lamaran calon ya, calon istri itu kayak apa kalian itu? Adakah yang tampil asal-asalan, ugal-ugalan gitu? Terasa hanya orang bodoh. Maaf kata saya menggunakan kata-kata yang sedikit kasar. Lamaran itu seminggu nggak mandi, baju compang-camping, mau lamaran. Siapa yang mau? Walaupun itu adalah mungkin pacar kalian yang sudah ya kalian saling satu cinta katakanlah. Tapi ketika lamaran coba apa yang Anda tampilkan, pasti semuanya serba paling tidak itu yang dalam ukuran kalian, karena itu relatif. Ya mau seperti yang minggu lalu kita singgung, mahal itu relatif, ya. Harga tidak ada batasnya itu, ya kan? Tetapi yang penting di sini adalah kalian tampil bersih,
tampil rapi, ya. Kemudian tampil ya gagah berani ya untuk menunjukkan bahwa saya siap gitu, untuk menjadi suami dari siapa kalau Randy misalnya. Ya seperti ini proposal penelitian tidak jauh beda, harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh dan matang. Nah, di dalam proposal ini ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan. Ya, yang pertama adalah adanya pendahuluan. Ya kalau mau ditarik awal lagi, di atas lagi pasti ada identitas judul. Ya, tapi kan nggak usah saya tulis ya, nanti kalian sesuaikan algoritma standar. Ada judul, kemudian ada nama pengusul atau nama peneliti. Baru kemudian nanti ada abstraknya, tapi abstrak bisa juga tidak ada dulu, kan abstrak itu sebetulnya ringkasan saja. Tapi bolehlah kalau mau ada, silahkan. Kalau enggak ya langsung ke pendahuluan. Isinya apa? Latar belakang. Jadi latar belakang itu artinya konteks di mana ide yang muncul itu menyambung pada satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Ya ini latar belakang. Terkoneksi satu sama lain. Ide itu terkoneksi satu sama lain. Kalian bicara hoax misalnya, ya karena di luaran banyak orang yang sengaja membelokkan berita kan. Coba kalau beritanya itu nggak ada yang menipu dengan beritanya itu benar semua. Beritanya bagus semua, atau bukan bagus, artinya beritanya valid semua, maka hoax tidak ada. Tapi karena ada saja orang yang membelokkan berita, nggak tahu demi keuntungan apa gitu, ya, maka ide, gagasan itu terkoneksi dengan konteks, dengan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan ini kalian paham. Saya bicara ide dan konteks. Ya, kan semuanya dalam benak ya, dalam gagasan. Nah, gagasan itu muncul itu karena ada koneksi antar peristiwa. Ketika bicara mengenai pernikahan dini, maka tentu ini bukan omong kosong. Ya, pasti ada peristiwa pernikahan dini. Nah, dan terbukti ya di beberapa daerah masih terjadi pernikahan usia dini. Baru lulus SD sudah dinikahkan, lulus SMP sudah dinikahkan. Itu ya. Dengan berbagai pertimbangan tentu. Terutama yang pihak perempuan. Nah, misalnya gitu. Terus flexing ya karena Anda, saya kira kita semua normalnya hari ini adalah para pegiat media sosial. Paling 1-2 yang tidak bermedsos. ketika saya nggak ikut medsos, lah itu nggak grup apa? WA grup itu kan juga medsos. Pikirannya bukan, padahal itu medsos. Ya. Sekarang siapa orang Indonesia yang tidak punya WA sekarang? Mungkin 1000 aja 1 yang nggak punya ya. Dan ketika WA otomatis dia punya WhatsApp group. Nah, WA group itu bagian dari medsos. Kalau WA yang personal japri itu mungkin bisa diperdebatkan medsos atau bukan. Tapi kalau sudah WA group itu jelas medsos. Karena memang sosial itu kan interaksi itu ya, terkoneksi satu sama lain. Di situ cirinya media sosial. Nah, flexing itu muncul, ide flexing muncul karena sering orang memamerkan kemewahan yang di luar jangkauan kita, ya, di luar jangkauan orang kebanyakan itu melalui media sosial. Nah, itu latar belakang. Kemudian topik, ya jelas topik itu berarti ya terkait dengan apa yang sedang tren saat ini atau sedang dipermasalahkan saat ini. Ya kalau
Misalnya flexing ya, flexingnya selebritis. Nah, kalau flexing doang kan bingung ya. Tapi kalau lebih spesifik itu ya dikasih topik. Topik itu ya flexing di kalangan selebritis. Flexing di kalangan pengusaha batu bara misalnya. Nah, sekarang batu bara nih yang lagi gencar-gencarnya mendatangkan cuan ya. Lalu ada data atau bukti awal terkait dengan apa yang menjadi topik atau menjadi latar belakang. Ini satu aja sebetulnya, satu paket, tidak ada garis pemisah yang jelas antara bagian-bagian ini. Ya, data awal atau bukti awal itu bisa ditaruh di bagian paragraf pertama, bisa juga di tengah. Nggak masalah, yang penting bagian-bagian yang ada dan kalian sudah canggih dalam menjahit urut-urutannya itu ya. Dan itu memang tidak bisa kalau tidak praktek. Saya bersyukur sampai hari ini gitu katakanlah masih dikaruniai kemampuan untuk menulis dalam bentuk esai-esai pendek maupun artikel panjang. Kemampuan saya ini, saya merasa ya saya bersyukur karena dipakai terus. Gitu. Awalnya saya juga tidak terlalu bisa menulis awalnya. Teman-teman saya waktu kuliah itu sudah bisa nulis di media massa dulu ya, dulu media cetak itu saya belum bisa. Tapi saya punya keinginan kuat untuk bisa pada saat saya bisa. Nah, ketika teman-teman mungkin waktu kuliah itu sudah muncul tulisannya di media-media besar, Kompas, Republika, macam-macam saat itu ya. Saya setelah lulus baru muncul di Kompas. Jadi waktu kuliah dulu ada sering berkirim artikel itu via pos ya, via pos. Jadi amplop itu tulisan 5 lembar itu dimasukkan dalam amplop dikirimkan ke redaksi Kompas. Nah, ketika tidak dimuat itu dikembalikan loh sama Kompas itu ya, dikembalikan. Jadi kita keluar biaya untuk pengiriman, mereka juga keluar biaya untuk pengembalian pada saat itu. Lalu di dalamnya disertai dengan komentar kurang apa-apa. Nah, itu berkali-kali dulu kita terima begitu ya. Akhirnya setelah mungkin bosan mereka untuk nolak itu, akhirnya setelah lulus baru dimuat. Dan itu saya jadikan cambuk, saya jadikan pegangan karena persis koran saya sedikit cerita boleh ya. Koran artikel pertama saya muncul di Kompas itu tepat dengan ulang tahun mantan saya yang sekarang jadi istri saya. Jadi saya juga nggak nyangka kok bisa gitu. Jadi ya zaman itu ya, ya akhirnya inilah kado yang bisa saya berikan untuk calon gitu ya, untuk calon istri. Karena dia ulang tahun saat itu gitu. Dia ketawa aja waktu itu, ini apaan? Kado kok tulisan nggak bisa dimakan ini. Ya nasib mahasiswa miskin ya. Ya saya sudah lulus tapi maksudnya belum saya lulus kan ya biasalah pas-pasan ya juga belum bisa. Atau kalau sekarang mungkin alumni sekarang nih sudah gede-gede kali ya itunya ya pendapatannya ya. Kalau dulu kayaknya zaman Orde Baru itu kayaknya hidup kalau orang-orang kebanyakan itu pas-pasan aja gitu. Gitu. Nah itu kemampuan menulis itu harus terus diasah. Karena kalau tidak ya sulit. Kapan memulainya juga harus jangan ditunda-tunda gitu. Kalau Anda sukanya menunda-nunda gitu nanti nggak ketemu lagi kapan gitu ya. Karena itu
menulis adalah persoalan mood. Ya mood kalau dibiarkan terus nggak mood ya nggak kepegang, ya harus di manage itu sebaik mungkin. Ya, tadi kok kesana ya, saya ngomong apa tadi? Nah, ya kalau flexing misalnya berarti di situ ada contoh dari perilaku-perilaku yang disebut flexing, ya otomatis harus ditampilkan. Jadi jangan berimajinasi di sini atau mendeskripsikan hal yang rumit yang tidak ada dalam kenyataan fenomena masyarakatnya, nggak menyinggung soal apa yang kamu bicarakan di sini. Jadi harus ada evidence atau bukti awal. Kemudian ditambah hasil studi yang telah dilakukan penulis lain sebelumnya. Kalian kalau pernah meneliti juga boleh, kalian punya tulisan yang sejenis, tapi yang agak beda juga boleh dimasukkan. Tapi umumnya ini adalah penelusuran ya, hasil studi awal yang telah dilakukan. Jadi supaya, saya sekali lagi, kita tahu ada gap-nya di mana, sehingga kita akan melakukan menutup gap itu, mengisi gap itu, lubang-lubang. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Tolong ditulis yang ada berbuahnya. Fill the gap di sini. Fill, F, I, F, I, double L, fill the gap. G, A, P. Nah, fill the gap. Nah, kemudian sodorkan apa yang menjadi baru, apa yang menjadi tawaran kalian yang baru. Ya, situ. Nah, setelah itu nanti rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah inti pokok dari masalah. So, thesis statement. Ya. Penelitian ini meneliti tentang bla 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 bla. Ya, jadi ini merumuskan dari apa yang kalian uraikan sebelumnya, apa yang hendak dilakukan di dalam penelitian ini dan mengapa itu penting. Ya. Lalu berikutnya adalah tujuan. Apa tujuannya? Nanti bisa dicek tujuan itu seperti kemarin itu sudah saya, nanti di paper saya yang itu tujuannya itu nanti menggunakan kata-kata yang operasional ya, kata-katanya itu yang, jadi jangan hanya mengetahui saja. Kalau tahu saja ya nanti hanya untuk kepentingan kita. Ya sudah tahu, sekedar tahu. Tapi kalau kita memang ingin melakukan kegiatan yang bukan sekedar mengetahui, tapi juga menentukan, menunjuk, memilah, dan segala macam, maka kita juga harus menggunakan kata-kata itu. Misalnya bukan hanya mengetahui, tapi juga mengidentifikasi, seperti yang tugas kalian mengidentifikasi artikel jurnal itu adalah bukan hanya mengetahui loh, ya. Tolong dipahami, tolong dicatat. Kalian kemarin ketika melakukan checklist, melakukan apa namanya, memblok ya, mengidentifikasi dengan ada yang di blok warna kuning, warna macam-macam, warna ungu, ya. Tapi yang jelas nggak ada warna hitam, karena kalau hitam berarti tulisannya ikut hitam, nggak kelihatan ya. Kecuali kalau tulisannya putih sehingga bisa dilihat, ya. Jadi yang kalian blok itu bukan sekedar mengetahui, tapi mengidentifikasi, memilah-milah, menentukan, to point out. To point out itu artinya ya menunjuk, bukan hanya to know. Kalau to know hanya mengetahui selesai. Tapi ini lebih dari sekedar to know. Paham ya? Nah, kemudian setelah tujuan diuraikan, lalu metode. Nah, metode ini harus ditegaskan apakah menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif. Nah, lalu jelaskan juga populasinya, apa sampelnya siapa.
Walaupun kualitatif sekalipun yang hanya akan meneliti beberapa informan, ya akan mendengarkan beberapa informan, ya informan itu bisa jadi sebagian dari populasi. Nah, populasinya misalnya para wartawan, berarti Anda memilih wartawan dia yang menjadikan sampel. Kalau di kualitatif kan boleh purposif ya, boleh menunjuk sendiri. Tapi kalau kuanti yang tidak. Nah, kemudian sebutkan juga lokasi di mana dilakukan penelitian. Kemudian identitas responden atau informan juga perlu diungkap di bagian metode ini. Ya, siapa mereka, usia berapa, apa jabatannya di dalam uh, di kantornya atau di tempat dia bekerja, misalnya. Jumlahnya, lalu sebut juga analisis datanya, apakah menggunakan, kalau kuantitatif itu berarti menggunakan statistik, model one variable, atau bivariat, dan segala macam. Apa kalau bisa disebutkan, kalau misalnya kualitatif, ya berarti menggunakan kerangka analisis, misalnya kutip saja Miles and Huberman, yang reduksi data, display data, kemudian menarik kesimpulan, itu bagian dari Miles and Huberman. Itu saya kira minggu lalu sudah kita bahas, jadi ini mengulang saja. Nah, bagian berikutnya ini kerangka teori. Nah, di awal ini juga perlu disebutkan, walaupun nanti di bab, kalau sudah jadi TA atau skripsi itu biasanya ditaruh di bab 2. Tapi untuk proposal ini, kalau bisa sebutkan hal-hal yang teori yang sangat urgen, sangat mendasar, itu sebut teori-teorinya itu. Nah, setelah itu ada keterangan mengenai rincian bab-bab. Kalian mau taruh apa di bab-bab itu? Ya, kita yang nulis, kalian yang nulis, berarti ya kalian yang punya pikiran untuk menentukan apa saja isi per bab. Tapi kan standar ya, bab 1 pendahuluan, bab 2 nanti kerangka teori, bab 3 profil informan atau kantor informan ya, kantor. Sebetulnya juga kalau informannya bukan kantor ya kita nggak boleh memaksain orang itu di kantor ya, misalnya gitu. Tapi ya sudah kadung salah kaprah begitu ya. Bab 3 itu isinya tempat magang, ya mungkin tempat magang kalian ya, yang mungkin mungkin saja si pemimpin redaksinya itu sudah nggak kerja lagi di situ, kamu datang lagi 1 bulan sudah nggak ada misalnya. Nah, kamu ingin wawancara dengan dia, nah, padahal dia sudah di tempat baru. Apa yang kalian tulis itu kan bingung juga. Ya, jadi analisis data itu ya harus harus dijelaskan di situ ya, di bagian metode ini. Miles and Huberman. Kalau kuantitatif lagi sekali lagi ya, statistik, nanti pakai statistiknya pakai pendekatan apa, misalnya studi statistik yang mungkin dulu Anda diajarkan regresi ya, regresi, kemudian yang apa namanya, betul lagi itu apa ya tadi, ANOVA misalnya, one way ANOVA, one variable maksudnya. Nah, itu sudah jadi kerangka teori tadi ya, sudah sampai juga, kemudian rincian per bab ya, itu ikutin saja formatnya, nanti bab 1 isinya apa. Oh, ini standar semua saya kira.
Nah, ini juga jangan lupa menempatkan daftar pustaka yang sejauh ini sudah kalian dapat. Itu mengenai unsur-unsur dalam proposal. Kalau ada yang ditanyakan, saya kira nggak sulit ya, tinggal nanti dipraktekkan. Di kuliah sebelumnya saya meminta ini, gitu ya. Saya meminta ini, tapi saya pikir yang ini sepertinya nanti di skripsi juga akan disampaikan lagi, gitu ya, oleh jurusan pada saat Anda awal melakukan masuk semester 6 itu nanti di awal Anda juga akan diberikan materi-materi ini. Oleh karena itu saya lebih baik kalau kemudian saya pikir ya kita lanjutkan saja dengan keterampilan kita dalam mengidentifikasi bagian-bagian dari artikel jurnal ilmiah. Nah, kelompok satu kelompok isinya 5 orang ya. 5 orang, jadi nomor presensi 1 sampai 5, 6 sampai 10, tuh. Kemudian 11 sampai 15, 16 sampai 20, 21 sampai 25. Nah, kalau terakhir misalnya ada 3, ya sudah 3 saja. Ya. Tapi kalau sisanya 2, gitu ya. Kalau Anda misalnya ingin gabung dengan yang lain, ya apa boleh buat, terserah. Kalau Pak, kami 3 nggak cukup Pak. Nah, kalau 4 mungkin masih bisa ya. Tapi kalau 3 kayaknya kami nggak nyaman, kami gabung aja, silakan. Ya. Masalah jadi nanti satu kelompok itu paling tidak ada 6 maksimal. Tapi kita harapkan jangan sampai ada yang dapat kelompok lah gitu ya. Nah, kalau nggak sampai nggak dapat kelompok juga ini yang kasihan, kan nanti nggak masuk dinilai kan ya. Itu sebagai konsekuensi dari tugas kelompok. Jadi bukan hanya nitip nama ini ya, jangan kemudian hanya nitip nama, tolong nama saya dimasukin. Ya, kasihan saya ke teman yang ya, hanya numpang nama. Yang prosesnya nggak mengikuti. Gitu. Yang pertama, nanti saya kira teman-teman sudah bisa mengakses paper yang dikerjakan ya. Itu nanti itu aja. Jadi papernya satu kelas sama. Tentunya untuk kelas kita aja ya. Kelas lain nanti akan saya bedakan gitu. Jadi tentukan di blog ya dengan disertai alasannya. Alasannya tidak perlu ditampilkan di situ, tapi juga mungkin bisa di blog dan diberi komentar di Anda misalnya menggunakan operasi PDF apapun aplikasinya itu nanti diklik sebelah kanan misalnya dikasih keterangan apa alasannya. Ini bagian topik. Berikutnya ini bagian masalah penelitian atau thesis statement. Di blog kemudian dikasih apa alasannya. Kemudian mencari kebaruan dari artikel apa yang ditawarkan oleh penulis yang dianggap menjadi sesuatu yang khas dari dia, yang baru dari dia, yang berbeda dengan hasil penelitian orang lain. Yang keempat, rumusan masalah yang tadi ya, rumusan masalah itu thesis statement. Itu diidentifikasi apa alasannya. Alasannya misalnya telah ini bagian ini memenuhi unsur-unsur dari rumusan masalah, memenuhi unsur-unsur dari kebaruan, dibuktikan, ditunjukkan dengan adanya kalimat bla 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 bla. Ya gitu ya. Kemudian nomor 5 ada tujuan artikel di blog, apa tujuannya. Kemudian metodenya juga di blog. Metode sudah saya sampaikan tadi ya. Lalu teorinya juga apa? Teori itu yang seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu.
Kemudian data ini juga penting. Data jangan sampai Anda lewatkan. Tetap Anda harus kejar dan resapi tentang data itu. Karena di situ adalah briliannya penelitian itu, emasnya itu ya di data itu. Ya, yang 10, yang 9 perlu data itu dianalisis. Mana yang di situ menyebut mengenai analisis data. Atau bagian mana yang mendeskripsikan analisis data. Lalu poin 10-nya adalah kesimpulan dan rekomendasi atau saran. Nah, ini bukan kalian yang bikin, maksudnya kita hanya mengidentifikasi. Jadi nanti jangan salah pahami, wah ini kita ini harus bertanggung jawab, ini kan kita harus bikin rekomendasi. Ini enggak, kalian cukup mengidentifikasi disertai dengan alasan. Alasannya itu tadi, kenapa memilih bagian ini sebagai rekomendasi. Alasan mengapa Anda memilih bagian yang Anda blok itu sebagai analisis data. Buktikan apa yang unsur-unsur atau elemen-elemen penting dalam analisis data itu. Jadi kalau analisis data itu kan simpelnya teori dan dikaitkan dengan data. Ya, seperti minggu lalu yang sudah kita sampaikan. Oke guys, apakah ada yang ingin ditanyakan? Chat boleh, silahkan di chat. Ya Pak, terkait pengumpulan terakhir hari apa Pak? Nah, ini presensi silahkan diisi sendiri ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa offline, jadi nanti presentasi di minggu depan ya, Raditya, sampai minggu depan nanti dipresentasikan. Kita akan offline di kelas nanti. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Oh tidak ada ya, rasa cukup ya. Ini sambil jalan nanti kita pahami. Ya, makasih Saradit. Bagian-bagian penting dari karya tulis ilmiah. Mudah-mudahan ini lebih memahamkan kita semua. Jadi tidak hanya di awang-awang, tapi juga di aspek yang real, yang konkret, yang terkait dengan penguasaan kita terhadap bendanya itu sendiri seperti apa. Jadi ini memang kalau nggak ada begini itu nanti pengetahuan saja, knowledge saja yang disampaikan itu, tapi prakteknya seperti apa. Jadi minggu depan itu memang betul kalian datang dengan lembaran jurnal itu, lalu ada yang kalian blok-blok itu. Belum bisa di bukannya sudah saya share ya. Masa belum bisa, coba dicek lagi. Successfully generated. Coba semua juga belum bisa, coba cek lagi. Belum bisa juga ya. Apa ini ya? Bentar. Cek dulu kenapa ini.
Jangan ada yang belum. Sorry. Ini saya panggil pun juga ada kendala speaker tadi ya. Coba sekarang. Kalau bisa belum sekarang coba. Hari minggu depan, belum bisa juga. Minggu depan itu untuk absen saya juga belum bisa, Pak. Kita belum selesai cuti kan ya? All student, no student. Coba sekarang. Sudah bisa ya? Linknya sudah saya kasih. Coba diperiksa dulu Nadia. Linknya di grup, di WA grup. Coba silakan dibuka yang merasa masih ragu-ragu, silakan dibuka linknya. Ya, nanti setelah dipresentasikan nanti baru dikumpulkan. Ya. Jadi jangan dikumpulkan dulu. Setelah dipresentasikan dan diberi masukan baru dikumpulkan. Jadi nanti dikumpulkan setelah mendapat feedback dari kelas, termasuk dari saya. Baik, apakah sudah dirasa cukup? Nah, ini kita ingin melihat, ya, kalau kemarin itu mungkin belajarnya sendiri, kita ingin melihat setelah belajar ini kelompok bagaimana. Ada ngaruhnya enggak? Mudah-mudahan sih makin banyak yang lebih paham ya dengan berkelompok. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita beri kesempatan Anda untuk mengerjakan itu. Bisa dari perkuliahan hari ini ditambah hari-hari di luar perkuliahan ini ya, sampai minggu depan lagi. Kalau dia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.